Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 2041, Pertikaian. Pintu ruang rahasia terbuka perlahan. David yang sedang menunggu di luar segera menoleh. Saya melihat Ludars dan seorang wanita muda berusia 20-an berjalan bersama. Ada sedikit kepahlawanan di wajah halus wanita ini. Bayangan Thalia samar-samar terlihat. Itu Thalia setelah dewasa. Senior Ludars, bagaimana kabarmu? David bergegas menemuinya dan bertanya dengan gugup. Ludars tersenyum dan tidak berkata apa-apa, dia ingin melihat bagaimana keduanya bergaul. Tsukihime menatap David. David juga memandang Tsukihime. Mata kedua orang itu saling memandang seperti ini. Setelah beberapa saat, David tidak tahan lagi, dan matanya mulai mengelak sedikit. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Thalia setelah ingatannya pulih. Lagi pula, usia pihak lain pasti jauh lebih tua darinya. David masih menyukai Thalia ketika dia masih kecil, dan tidak ada tekanan untuk bergaul seperti ini. Sedikit yang mereka tahu bahwa Tsukihime juga sedikit bingung saat ini. Sebagai satu-satunya kaisar wanita di antara 5 kaisar Linglan. Berada di posisi tinggi sepanjang tahun, dia secara alami mengembangkan kepribadian yang dingin. Namun setelah amnesia berubah menjadi Thalia, perangainya berubah total. Sekarang setelah dia pulih, Tsukihime merasa berkonflik. Dia ingin menjadi sama seperti sebelumnya. Kakak laki-laki sebelum kakak laki-laki disebut David. Tapi karakter permaisuri Tsukihime tidak mengizinkannya melakukannya. Setelah beberapa saat hening. Pada akhirnya, Tsukihime mau tidak mau bertanya, David, bukankah kamu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kamu adalah kakak laki-lakiku? Ada apa sekarang? Intinya adalah, aku tidak tahu apakah kamu masih mengenaliku sebagai kakak setelah kamu memulihkan ingatanmu. David menjawab dengan senyum masam. Pria super kuat yang kekuatan jiwanya sudah setingkat Kaisar Surgawi, dan yang kekuatannya telah mencapai setengah langkah Kaisar Surgawi, tampak sedikit malu. Mungkinkah setelah aku mendapatkan kembali ingatanku, aku bukan lagi Thalia? Tsukihime terus bertanya. Bagaimana aku tahu? Setelah kamu pulih terakhir kali, kamu pergi begitu saja tanpa pamit. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi kali ini? Oke, aku salah terakhir kali. Aku minta maaf padamu. Bagaimana kalau kamu menjadi kakak laki-lakiku di masa depan? Meski terasa agak canggung, itu kenyataannya, bukan? Tsukihime tiba-tiba menunjukkan senyum menawan. Dia tidak akan pernah tersenyum seperti ini sebelumnya. Biarkan permaisuri yang tidak tersenyum dan dingin benar-benar menunjukkan postur seorang wanita kecil. Cukup untuk melihat seberapa banyak pengalaman dunia sangkar roh telah mengubah Tsukihime dalam beberapa tahun terakhir. Oke, David hanya menjawab dengan satu kata. Lalu dia tertawa juga. Dia juga takut setelah pihak lain memulihkan ingatannya, itu akan sama seperti terakhir kali. Selama keduanya menghabiskan waktu bersama, David terlibat secara emosional. Seperti kata Thalia, bahkan jika dia tumbuh dan memulihkan ingatannya, dia tetaplah Thalia. Oke, ayo ngobrol sendiri nanti. David, ayo cari tempat duduk dan diskusikan sesuatu yang sangat penting denganmu, selalu Ludars. David tahu bahwa Ludars harus mencarinya untuk berbicara tentang musuh Thalia. Jika jiwa gadis kecil itu bisa terluka parah 2 kali, latar belakang pihak lain pasti tidak kecil. Bahkan pertama kali. Tapi untuk kedua kalinya, David tidak akan pernah memaafkan gadis kecil itu karena menjadi tunawisma selama beberapa bulan. Senior, Thalia, kamu ikut aku. Mereka bertiga datang ke ruang tamu paviliun harta karun dan duduk. Tsukihime memimpin dan berkata, kakak, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan memberitahu Anda segalanya setelah saya memulihkan ingatan saya. Sebenarnya, nama saya Tsukihime, dan saya adalah satu-satunya wanita di antara 5 pembangkit tenaga listrik kerajaan di domain Linglan. Orang biasanya memanggil saya Kaisar Tsukihime, tetapi saya diserang oleh musuh dan menderita kerusakan serius pada jiwa saya, jadi saya tidak punya pilihan selain memasuki dunia sangkar roh untuk memelihara jiwa saya, tetapi saya tidak berharap untuk bertemu dengan Anda, yang sangat mempersingkat waktu bagiku untuk memelihara jiwaku. Tsukihime, permaisuri. David mengangguk, dan kemudian bertanya, apakah hanya ada 5 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar di Linglan Peradaban tingkat 9? Begitu masalah ini keluar, Ludars dan Tsukihime tertegun pada saat bersamaan. Kamu tidak tahu 5 kaisar Linglan? Ludars yang mengajukan pertanyaan. Dia tidak mengerti mengapa David menanyakan pertanyaan tingkat rendah seperti itu. Siapa yang tidak tahu bahwa hanya ada 5 pusat kekuatan kaisar di domain Linglan, dan itu adalah 5 kaisar Linglan. Senior Ludars, Thalia, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, saya tidak berada di wilayah Linglan dari peradaban tingkat 9, tetapi di peradaban tingkat rendah, jadi saya tidak tahu situasi spesifik dari domain Linglan. David langsung menunjukkan kartunya, lelaki tua itu berbicara dengan jujur. Sekarang kekuatannya telah mencapai titik di mana dari manapun dia berasal, dia akan dihormati. Bahkan jika itu hanya bumi yang tidak dapat mencapai peradaban tingkat pertama. Berapa banyak orang yang berani meremehkannya?
Karena hanya ada 5 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di seluruh peradaban tingkat 9, David masih takut digantung. Bahkan jika 3 lainnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar langit, dan mereka pergi bersama, dia tidak takut. 81 avatar tingkat kaisar surgawi setengah langkah, rata-rata, 27 berbanding 1. Jadi bagaimana dengan kaisar langit? Menghadapi 27 setengah langkah kaisar surgawi yang dapat meledak kapan saja, mereka juga pusing. Selain itu, jika Anda bekerja lebih keras, Anda dapat mengumpulkan 10 juta poin dewa, dan fisik Anda juga akan menembus level pertama kaisar langit. 3 kaisar langit hanya disalahgunakan. Dengan percaya diri di dalam hatinya, David secara alami tidak perlu berbohong. Apa, kamu bukan dari domain Linglan? Kamu berasal dari peradaban tingkat rendah. Ludars tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan kaget. Ya, saya memang bukan dari domain Linglan, David mengangguk dan menjawab. Bagaimana ini mungkin? Seorang anak dari peradaban tingkat rendah benar-benar dapat mencapai setengah langkah dari tingkat kaisar surgawi dalam kekuatan jiwa. Apakah kamu bercanda? Ludars kehilangan ketenangannya sejenak. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang anak laki-laki dari peradaban tingkat rendah bisa sampai ke titik ini. Jiwa dari tingkat kaisar surgawi, Juan adalah satu-satunya di domain Linglan sekarang. Di antara peradaban tingkat ke-9, hanya ada sedikit orang dengan kekuatan jiwa tingkat kaisar, apalagi peradaban tingkat rendah. Mustahil. Bahkan Tsukihime, yang duduk di samping, terlalu kaget untuk berbicara, dan terus menatap David. Ludars senior, saya tidak perlu berbohong tentang hal semacam ini. Saya bukan dari Linglan, dan saya belum pernah ke Linglan. Paling-paling, saya pernah ke peradaban tingkat ke-7 yang paling dekat dengan kita. Kata David yakin. Lalu bagaimana kamu memasuki dunia sangkar roh? Ludars bertanya. Dunia sangkar roh adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh orang yang kuat di domain Linglan, di mana semua makhluk di domain Linglan dapat melatih jiwa mereka. Bahkan jika David memiliki jiwa kaisar Rilem, tidak mungkin untuk memasukinya. Kecuali ada orang lain di domain Linglan. Tapi David mengatakan bahwa dia tidak ada di sana, dan dia bahkan belum pernah ke domain Linglan, dan ada masalah yang tidak bisa dijelaskan di dalamnya. Tentu saja aku punya caraku sendiri, senior Ludars jangan tanya. David tidak mungkin memberitahu tentang sistemnya. Bahkan mereka yang paling dia percayai pun tidak menyadari keberadaan sistem tersebut. Ini adalah rahasia terbesarnya. Oke, saya tidak akan bertanya lagi. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri, dan saya tidak terkecuali. Ludars merasa lega setelah memikirkannya. David bahkan dapat melakukan serangan balik seni rahasia algoritma Lagostromia. Bukankah normal memiliki rahasia? Mengapa repot-repot dengan ini? Alam semesta begitu besar sehingga apapun bisa terjadi. Terima kasih, senior Ludars, atas pengertian Anda. Bab 2042, serahkan padaku. David, kami tidak ingin mengetahui rahasiamu, tapi aku masih memiliki pertanyaan yang sangat penting untuk ditanyakan padamu. Tolong jawab dengan jujur, dan kamu tidak bisa setengah salah, karena itu menyangkut seluruh domain Linglan. Mereka semua hidup dan mati. Ludars berkata tiba-tiba dan dengan sungguh-sungguh. Kata-katanya dan ekspresi serius itu mengejutkan David. Apa situasinya? Menjawab pertanyaan terkait dengan hidup dan mati domain Linglan. Dengan satu kata, nasib makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dapat ditentukan. Kapan saya memiliki kemampuan hebat seperti itu? Keraguan di hati saya adalah keraguan. David masih menjawab dengan serius, Ludars senior, Anda bisa bertanya. Saya akan menjawab dengan jujur. David, kekuatan jiwamu seharusnya sudah mencapai tingkat kaisar, kan? Aku baru saja mencapai tingkat kaisar langit. David mengangguk sebagai jawaban. Lalu bagaimana dengan kekuatanmu yang sebenarnya? Apakah kamu juga sudah mencapai tingkat kaisar? Setelah Ludars bertanya, dia menatap lurus ke arah David. Tsukihime di samping juga menoleh. Pertanyaan ini adalah apa yang paling mereka pedulikan. Jika David adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi, dia dapat menahan Juan dan mencegahnya bertindak sembrono. Jika tidak, maka masih belum ada orang yang bisa menandingi Juan. David hanya memiliki tubuh jiwa setingkat kaisar surgawi, jadi dia hanya bisa disalahgunakan. Bagaimanapun, pengalaman jiwa tunduk pada banyak batasan. Di bawah tatapan penuh harap Ludars dan Tsukihime, David perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, pada kenyataannya, aku belum mencapai tingkat kaisar langit. Jiwa menerobos ke tingkat kaisar langit karena alasan khusus. David mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan sebenarnya memang belum setingkat kaisar langit, tapi jika ia bertemu dengan orang kuat setingkat kaisar langit, David mungkin tidak akan takut padanya. Karena adanya avatar, biarkan David memiliki kemungkinan melompati pertempuran. Mendapat jawaban ini, cahaya di mata Ludars dan Tsukihime berangsur-angsur meredup. Keduanya saling memandang dan bisa melihat kekecewaan di mata masing-masing. Sungguh. Lebih banyak harapan, lebih banyak kekecewaan. Level kaisar tidak mudah ditembus.
David lahir di peradaban tingkat rendah, jadi sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban memiliki jiwa di tingkat kaisar surgawi. Jika Anda ingin memintanya untuk memiliki kekuatan kaisar surga, itu memang agak sulit bagi orang lain. Domain Linglan adalah peradaban tingkat 9. Setelah bertahun-tahun berkembang, hanya satu Juan yang muncul. Belum lagi David berasal dari peradaban tingkat rendah. Bukannya peradaban tingkat rendah tidak memiliki kejeniusan, tetapi sumber daya peradaban tingkat rendah tidak sedikit lebih buruk daripada sumber daya peradaban tingkat tinggi. Tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, ia tetap membutuhkan sumber daya untuk berkultivasi. Inilah mengapa lebih mudah bagi kekuatan besar untuk menghasilkan kekuatan yang kuat. Adapun mengapa David memiliki prestasi saat ini. Itu pasti petualangan yang hebat, ditambah dengan bakatnya sendiri, yang memungkinkan David datang jauh-jauh dari peradaban tingkat rendah. Namun situasi seperti ini, bahkan di alam semesta, sangat jarang, bisa dikatakan langka. Penampilan Ludars dan Thalia secara alami diperhatikan oleh David. Dengan kekuatan jiwanya, bagaimana mungkin dia tidak menyadari perubahan ini? Menurut situasi yang diamati, David menebak bahwa musuh Thalia haruslah orang yang kuat di tingkat Kaisar Langit, yang membuat mereka mengajukan pertanyaan seperti itu. Setelah mengetahui bahwa dia tidak berada di level Kaisar Langit, dia langsung mengungkapkan kekecewaannya. Itu hanya sekelompok musuh, dan mengapa itu akan melibatkan hidup dan mati seluruh domain Linglan, ini adalah sesuatu yang tidak dapat disimpulkan David untuk saat ini. Senior Ludars, Thalia, apakah Anda mengalami kesulitan? Anda harus menjadi orang yang kuat di tingkat Kaisar Surgawi untuk menyelesaikannya. David tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Itu benar, seorang teman kita, bernama Juan, menjadi gila ketika dia berkultivasi, dan menjadi murung. Begitu dia menjadi gila, dia akan membunuh dengan gila. Dia sama sekali tidak mengenali siapapun, tetapi dia menjadi kaisar surga, tidak ada seorang pun di domain Linglan yang menjadi lawannya, jadi kita harus menemukan level kaisar langit yang dapat membatasi dia, jika tidak, seluruh domain Linglan akan berada dalam bahaya. Dengan kekuatan jiwa tingkat kaisar David, dia sudah memenuhi syarat untuk mengetahui segalanya. Oleh karena itu, Ludars tidak menyembunyikan apapun, dan langsung menceritakan tentang Juan. Jadi begitu. David tertegun. Dia mendapat pesan penting dari kata-kata Ludars. Yang bernama Juan, setelah menjadi gila, menjadi kaisar langit, bisa menjadi gila kapan saja, menyebabkan pembantaian dalam skala besar, tidak ada seorang pun di domain Linglan yang bisa menjadi lawannya. Artinya, di seluruh domain Linglan, hanya ada satu pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar langit, dan itu adalah Juan. Jika tidak ada yang bisa menaklukkan kelas kaisar langit yang sudah gila, konsekuensinya bisa dibayangkan. Di depan orang kuat setingkat kaisar surgawi, semua makhluk hidup lainnya adalah semut. Jika Juan ingin menghancurkan domain Linglan, itu tidak akan sulit, paling lama hanya akan memakan waktu. Ternyata menjadi seperti ini. Pantas saja senior Ludars bertanya apakah aku telah mencapai tingkat kaisar langit begitu aku tiba. Sayang sekali aku mengecewakanmu, kata David menyesal. Dia awalnya ingin mengatakan secara langsung bahwa dia bisa berurusan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Pikirkan tentang itu. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk tidak mengatakannya untuk saat ini. Bukannya dia ingin menyembunyikannya, tetapi jika dia mengatakannya, Ludars pasti tidak akan mempercayainya. Dalam pikiran Ludars, hanya tingkat kaisar langit yang dapat menghadapinya, dan tidak mungkin bagi orang lain untuk bersaing dengannya, bahkan jika itu adalah tingkat kaisar langit setengah langkah. Dunia kandang roh tidak bisa menggunakan teknik avatar, dan David tidak bisa membuktikan dirinya. Daripada diragukan dengan bersuara, lebih baik berbicara langsung dengan kekuatan ketika saatnya tiba. Seperti kata pepatah, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Meskipun David tidak memiliki semangat pengorbanan diri, dia tahu bahwa ada pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi yang dapat menyebabkan pembantaian besar-besaran di domain Linglan kapan saja. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia pasti akan menghentikannya. Terlebih lagi, Thalia masih berada di Linglan domain. Itu tidak ada hubungannya denganmu, David, kamu hanya dari peradaban tingkat rendah. Sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban memiliki jiwa kaisar langit pada usia ini. Aku percaya jika kamu memberimu sedikit lebih banyak waktu, Anda pasti akan menjadi kaisar langit yang sebenarnya. Ludars menghela nafas. Benar, kakak, aku juga percaya padamu. Kamu pasti akan mencapai level kaisar langit dalam waktu singkat, Tsukihime bergema. Bahkan setelah memulihkan ingatannya, dia masih sepenuhnya menganggap identitas Thalia di depan David. Meskipun David bukan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi, keduanya sedikit kecewa. Tetapi ketika dia berpikir bahwa David lahir di peradaban tingkat rendah dan paling banyak hanya mencapai peradaban tingkat ke-7, dia merasa lega. Orang yang luar biasa, sulit bagi Anda untuk memiliki tuntutan yang lebih tinggi dan berlebihan padanya. Saya cukup yakin tentang ini. Senior Ludars, Thalia, jangan khawatir. Juan akan diserahkan kepada saya.
Saya berjanji tidak akan membiarkan dia main-main di domain Linglan, tapi sekarang saya tidak di domain Linglan. Anda teman-teman tunda sebentar lagi, setelah saya meninggalkan dunia sangkar roh, saya akan segera berangkat ke domain Linglan, dan Anda dapat mengirimkan koordinatnya kepada saya. David juga tidak rendah hati, dan memberitahu Ludars dan Tsukihime secara langsung. Saya akan menangani urusan Juan. Tentu saja, kekuatannya cukup untuk mendukungnya mengucapkan kata-kata ini, yang di mata orang lain sangat merugikan diri sendiri. Bagaimana dengan tingkat kaisar? Di bawah pengepungan 81 klon tingkat kaisar surgawi setengah langkah, Anda masih bisa berdiri, Anda luar biasa. Bab 2043, bersiaplah untuk berangkat. Ludars dan Tsukihime menatap David dengan kaget. Saya pikir anak ini benar-benar berani mengatakan apapun. Beraninya kamu mengabaikan kaisar langit. Bahkan jika David memiliki kekuatan jiwa seorang kaisar surgawi, dan kekuatan tempur kaisar surgawi setengah langkah. Menghadapi Juan yang telah menjadi kaisar langit, dia hanya bisa disalahgunakan. Apakah Anda dapat melarikan diri atau tidak tergantung pada keberuntungan Anda? Ini bukan lelucon, tapi fakta, karena celah antara kedua belah pihak terletak di sana. Perbedaan antara kaisar langit setengah langkah dan kaisar langit tampaknya hanya setengah langkah, tetapi sebenarnya ini adalah perbedaan dunia. David, percuma jika kamu tidak mencapai tingkat kaisar langit. Apa yang perlu kamu lakukan sekarang adalah mencapai tingkat kaisar langit dengan seluruh kekuatanmu. Jiwa sudah ada di depan. Aku percaya itu tidak akan sulit untukmu. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menundanya. Ayo pergi, kata Ludars. Sekarang idenya adalah, bisakah Tsukihime menstabilkan Juan terlebih dahulu? Berjuang agar David menerobos ke tingkat kaisar surgawi adalah lapisan perlindungan ekstra. Lakukan saja. Akankah Tsukihime setuju? Akankah David setuju? Ludars senior, jangan khawatir. Saya punya rencana sendiri. Mari kita tidak membicarakan masalah Juan untuk saat ini. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang melakukannya dan di mana itu? Berbicara tentang ini, David menyipitkan matanya, mengungkapkan jejak niat membunuh. Tidak peduli siapa musuhnya, dia akan membuat pihak lain membayar harganya. Mengetahui bahwa hanya ada satu pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi di domain Linglan, dia tidak perlu khawatir. Niat membunuh yang terpancar dari David saat ini langsung meluluhkan hati Tsukihime. Wajahnya sedikit kemerahan. Aku tidak berani melihat lebih jauh. Dia sudah mengagumi David. Selain itu, David bertanya tentang identitas musuh saat ini, bersiap untuk membalaskan dendamnya. Itu membuat Tsukihime jatuh semakin dalam. Ini juga menggambarkan masalah yang sangat nyata. Dengan mengingat niat, tidak peduli apa yang dilakukan pihak lain adalah benar. Inilah yang disebut kecantikan di mata yang melihatnya. Tidak ada niat di hati, berapapun yang Anda bayarkan, Anda akan merugi. Jilat anjingnya, sampai habis, tidak ada yang tersisa. Ambil contoh Juan dan David. Juan menemani Tsukihime selama ratusan era. Satu era adalah 129.600 tahun, berapa tahun ratusan era. Setelah sekian lama, bahkan batu pun harus dipengaruhi. Sayang sekali Tsukihime tetap tidak tergerak. Juan adalah orang yang paling gugup ketika dia tahu bahwa Tsukihime diserang oleh klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Bahkan untuk membantu Tsukihime, dia tidak ragu mengambil risiko menyerang tingkat kaisar, yang menyebabkan perpaduan kepribadian ganda. Pada akhirnya, yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah ketidakberdayaan Tsukihime. Dan David baru saja merawat Tsukihime selama beberapa tahun, dan dia telah merebut hatinya. Ada puluhan ribu kata di dunia, tapi kata cinta paling menyakitkan. Kata cinta tidak tahu dari mana ia bermula, di mana ia tinggal, di mana ia berakhir, di mana ia dijelaskan, kemana ia pergi, dan kemana ia berakhir. Cedera Tsukihime bukan disebabkan oleh makhluk di domain Linglan, tetapi disebabkan oleh upaya bersama dari dua ras di luar domain Linglan, klan mesin super dan klan pemakan jiwa. Tetapi jika Anda ingin membalas dendam Tsukihime, saya khawatir Anda tidak memiliki kesempatan ya. Sebelum saya memasuki dunia sangkar roh, Juan telah pergi, dan dengan kekuatan tingkat kaisar langit Juan, sama sekali tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bertahan hidup. Jawab Ludars. Setelah mendengar ini, David menatap Tsukihime. Tsukihime sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Ludars itu benar. Juan tahu untuk pergi ke klan mesin super dan klan pemakan jiwa, yang berarti dia tidak gila sekarang. David bertanya dengan curiga. David, situasi di Juan agak rumit, dan kami tidak tahu untuk sementara waktu. Kami telah bersama untuk waktu yang sangat lama, lebih lama dari yang dapat Anda bayangkan. Dia sekarang menjadi bom waktu. Stimulasi dapat meledak kapan saja, dan tidak ada dari kita yang dapat menahannya pada saat itu. Domain Linglan tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah pembantaian pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Ludars berkata tanpa daya. Aku mengerti. David mengangguk. Dia secara naluriah merasa bahwa mungkin ada sesuatu antara Juan dan Tsukihime. Jika tidak, saat ini, Juan tidak mungkin masih berpikir untuk membuat masalah dengan klan mesin super dan klan pemakan jiwa.
Dan kedua ras inilah yang menjadi biang keladi yang 2 kali merusak jiwa Thalia. Ketika Ludars berkata tentang Juan, Thalia memandangnya dengan sedikit menghindar. Biarkan David mengemukakan ide seperti itu. Tapi ini hanya perasaan David, dia tidak tahu situasi spesifiknya, dan dia tidak akan membuat tebakan liar. Mari kita tunggu sampai kita pergi ke domain Linglan, lalu perlahan mengerti. David, apakah kamu yakin ingin datang ke Linglan? Ludars bertanya. Ya, saat aku meninggalkan dunia kandang roh, aku akan segera mulai, kata David dengan tegas. Juan dapat membantai makhluk di alam Linglan, di mana tidak ada lawan, kapan saja, dan David tidak berani membuang waktu. Tidak apa-apa jika dia tidak bisa mengalahkannya, tidak akan ada beban di hatinya. Jelas bisa bertarung, tetapi karena kelalaiannya, banyak jiwa yang mati di wilayah Linglan. David tidak akan membiarkan ini terjadi. Tidak apa-apa, setelah kami keluar, kami akan memeriksa situasinya dan memberitahu Anda lokasi persis domain Linglan. Tidak apa-apa jika Anda datang, kami membutuhkan bantuan Anda untuk membantu Tsukihime membentuk kembali tubuhnya. Ludars berpikir sejenak dan dikatakan. Ludars senior. Tsukihime tiba-tiba ingin menyela, tetapi disela oleh Ludars sebelum dia selesai berbicara. Tsukihime, aku tahu apa yang ada di hatiku. Jangan khawatir. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Tsukihime. Saya takut setelah David datang ke Linglan Domain, dia akan bertemu dengan Juan. Seandainya Juan tahu tentang hubungan antara David dan Tsukihime, dia benar-benar akan mengamuk dan membunuh David dengan segala cara. Ludars juga punya pertimbangan sendiri. Pokoknya, David bisa dianggap sangat membantu. Dan Ludars mempercayainya. Ini tidak akan sesederhana itu bagi mereka yang dapat menangkal teknik rahasia algoritma Lagostromia. Oke, Senior Ludars, kalau begitu aku akan berangkat sekarang. Aku akan membicarakannya secara detail saat aku sampai di domain Linglan. David juga tidak sabar. Sesampainya di Linglan Realm 1 detik lebih lama, mungkin banyak nyawa yang akan hilang. Oke, kami juga akan keluar. Kami sudah lama berada di dunia sangkar roh, dan kami tidak tahu apa yang terjadi di luar. Setelah meninggalkan informasi kontak satu sama lain, ketiganya menarik diri dari dunia sangkar roh masing-masing. David kembali ke bumi. Begitu dia membuka matanya, dia mengangkat komunikator untuk melihat apakah Ludars telah mengirimkan lokasi domain Linglan. Ini adalah komunikator yang dimodifikasi sistem yang dapat dihubungkan ke jaringan domain Linglan dan memiliki nomor seri uniknya sendiri. Ternyata tidak. Sambil melihat melalui komunikator, David melihat sebuah pesan. Itu dikirim oleh Ibe, Putri Elf. Undang dia untuk menjadi tamu para elf dan berpartisipasi dalam beberapa upacara akbar yang diadakan oleh para elf 10 tahun kemudian. Beberapa tahun telah berlalu dalam sekejap. Awalnya, David tidak mau pergi. Pikirkan lagi. Bukankah para elf ada di wilayah Linglan? Biarkan Yibei mengirimkan lokasinya, dan dia dapat segera berangkat ke domain Linglan. Ludars tidak tahu apakah dia akan mengirimkan lokasi domain Linglan. David dapat melihat bahwa Ludars dan Thalia memiliki beberapa keraguan. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Mulailah menghubungi Elf Princess Ibe secara langsung. Bab 2044, Kerja Keras. David menggunakan komunikator yang dimodifikasi sistem untuk mengirim pesan ke Ibe, putri para elf, menanyakan lokasi para elf. Padahal, yang ingin dia ketahui adalah lokasi domain Linglan. Setidaknya dia harus menemukan arah yang benar sebelum David berani pergi. Jika tidak, jika Anda salah langkah dan melawan domain Linglan, Anda akan mendapat masalah. Itu akan membuatnya semakin jauh dari Linglan Domain, dan tidak pernah mencapainya. Saya pikir itu akan beberapa saat sebelum Ibe kembali. Pada akhirnya, dia tidak menunggunya untuk bangun dan keluar dari retret. Dididi. Komunikator berdering. David melihatnya, dan itu adalah Putri Elf Ibe yang menghubunginya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia terhubung. Komunikator mengirimkan tirai tipis, dan sosok Ibe muncul di tirai tipis. Bagus, kakak David, kamu akhirnya menghubungiku. Melihat David, Ibe terlihat sangat bahagia, tersenyum lebar. Meskipun paruh pertama pengalaman di dunia sangkar roh membuatnya merasa ketakutan dan tidak mau mengingatnya. Namun babak kedua masih tak terlupakan bagi Ibe. Sejak dia bertemu David dan diselamatkan olehnya, dia melakukan perjalanan jauh ke gunung dan sungai, mengagumi pemandangan unik domain Linglan, yang membuat Ibe tidak ingin kembali bersama Ratu Isa. Nona Ibe, saya benar-benar minta maaf. Saya sibuk baru-baru ini. Saya pada dasarnya tinggal di dunia sangkar roh. Saya tidak banyak keluar, jadi saya tidak menghubungi Anda. David juga menjawab sambil tersenyum. Bagi Ibe, kesannya sangat bagus. Sebagai seorang putri elf, dia tidak memiliki aura sama sekali, dan dia lebih hidup dan ceria, yang sangat cocok untuk selera David. Tapi untuk menghindari masalah, David merasa lebih baik baginya untuk menjaga jarak dari pihak lain sebanyak mungkin. Beberapa hal tidak jelas, apalagi jika menyangkut emosi. Setelah mendapatkan sistem, setiap wanita luar biasa yang telah melakukan kontak dengan David pada dasarnya akan memiliki lebih banyak atau lebih sedikit kasih sayang untuknya.
Selain itu, David juga memahami kekurangan kepribadiannya sendiri, dan dia tidak mau menyakiti orang-orang di sekitarnya. Keberuntungan bunga persik semacam ini pernah membuatnya sangat tertekan. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah menjaga jarak tertentu sebanyak mungkin. Berikan waktu untuk mencairkan semuanya secara perlahan. Kakak David, jangan katakan itu, selama kamu tidak melupakanku. Nona Yibei, apa yang kamu bicarakan? Meskipun kita sudah lama tidak saling kenal, kita masih berteman. Karena kita berteman, bagaimana kita bisa melupakannya? Iya, kakak David benar, kita adalah teman baik seumur hidup. Tidak hanya itu, kakak David juga penyelamatku. Sejak aku melihat David, senyumnya tidak pernah berhenti. Terlihat betapa pentingnya David di hatinya. Dapat dimengerti juga untuk memikirkannya. Jika saya belum bertemu David saat itu, tidak ada yang tahu nasib seperti apa yang menanti Ibe. Bagaimanapun, tidak ada orang seperti David yang menghabiskan banyak uang untuk membelinya sebagai teman. Hampir semua makhluk di wilayah Linglan telah lama mendambakan para elf. Itu perlengkapan standar untuk orang besar. Pria mana yang tidak ingin memiliki wanita elf? Bahkan jika Anda tidak menggunakannya, Anda dapat menjualnya dengan harga yang tinggi. Orang dermawan macam apa yang bukan dermawan? Bukankah benar bagi teman untuk saling membantu? Ngomong-ngomong, Nona Ibe, sepertinya Anda mengatakan ingin mengundang saya untuk berpartisipasi dalam upacara elf. Kebetulan itu saya tidak ada hubungannya selama ini, jadi Anda bisa datang dan melihat. Setelah mengobrol beberapa patah kata, David langsung ke topik. Mendapatkan koordinat domain Linglan adalah tujuannya. Oke, kakak David, senang kamu bisa datang. Aku akan mengirimkan lokasi para elf nanti, kata Ibe bersemangat. Itu bagus, aku akan menghubungimu saat aku tiba. David mendapatkan hasil yang dia inginkan, jadi dia bersiap untuk keluar dan mengucapkan selamat tinggal pada Celia dan yang lainnya, dan pergi ke domain Linglan secepat mungkin. Salah satunya adalah bahwa Juan tidak dapat diizinkan untuk membantai makhluk hidup di wilayah Linglan. Satu lagi, saya takut Talia akan terluka. Singkatnya, apapun yang terjadi, mari kita bicara tentang domain Linglan dulu. Saat itu, jika ada keadaan darurat, bisa dihentikan tepat waktu. Selamat tinggal David, aku menunggumu di Elf. Selamat jalan Nona Ibe. Setelah menyelesaikan panggilan dengan Ibe, David bangkit dan berjalan keluar. Celia dan yang lainnya, yang sedang berlatih di bawah bimbingan Nova dan Celeste, menghentikan latihan mereka begitu melihat David dan mengepung mereka secara kolektif. David. Tuanku. Kakak David. Semua wanita berbicara satu demi satu. Senyum bahagia muncul di wajahnya. Apa tujuan kultivasi mereka? Bukankah dia berharap untuk pergi ke alam abadi, memiliki setidaknya satu era, umur 129.600 tahun, dan tetap berada di sisi David? Bagaimanapun, David adalah tulang punggung mereka. Selama periode retret saya ini, semua orang baik-baik saja. Anda harus berlatih keras di bawah bimbingan Celeste dan Nova. Setelah mencapai alam abadi, akan ada banyak waktu bagi Anda untuk bermain. Saya akan mengajak Anda berkeliling alam semesta. Bagaimana kalau mengagumi pemandangan di mana-mana di alam semesta? David menyemangati. Benarkah? Hebat. Aku benar-benar ingin melihat akhir dari alam semesta, kata Celia dengan gembira. Aku juga ingin pergi. Aku juga ingin pergi. Wanita lainnya penuh energi. Selama Anda bisa bersama David, tidak masalah kemana Anda pergi. Tentunya yang terbaik adalah bisa mengunjungi seluruh penjuru alam semesta. Untuk seorang wanita, tidak ada yang lebih menarik dari perjalanan ke gunung dan sungai bersama pria yang Anda cintai. Jika kamu ingin pergi, kamu harus berlatih keras dan berusaha untuk mencapai keadaan abadi secepat mungkin. Jika tidak, alam semesta ini sangat besar, dan beberapa tempat yang jauh belum tiba. Hidup telah berakhir, David berkata dengan sungguh-sungguh. David, jangan khawatir. Saat kamu tidak di sini, semua orang bekerja sangat keras. Selain itu, bakatnya tidak terlalu buruk, dan ada persediaan sumber daya yang tidak terbatas. Aku yakin mereka bisa mencapai alam abadi. Celeste berjalan mendekat dan berkata. Ya. Saya pikir semua orang bekerja keras, dan hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi abadi, Nova juga menambahkan. Sister Celeste, Sister Nova, terima kasih atas kerja kerasmu. David mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tanpa mereka berdua, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jangan lihat kekuatan David telah mencapai tingkat setengah langkah Kaisar Surgawi, bahkan di peradaban tingkat ke-9 domain Linglan, dia adalah eksistensi paling puncak. Tetapi jika dia diminta untuk mengajari Celia dan yang lainnya cara berlatih, dia tidak memiliki kemampuan itu. Lagi pula, semua pencapaian David berasal dari sistem, bukan hasil kerja kerasnya. Meskipun ketekunan dan kepribadian yang berhati-hati juga berperan besar, David tidak tahu bagaimana berlatih dalam keadaan normal untuk mendapatkan hasil terbaik. Dia hanya menghabiskan uang. Dalam hal ini, saya memiliki banyak pengalaman. Faktanya, semua ini dibayar oleh David di ruang dan waktu lain, dengan mengorbankan nyawanya.
Sistem itu juga diserahkan kepada David olehnya melalui ruang dan waktu untuk mengubah nasib bumi. David hanyalah penerusnya. Dari awal hingga akhir, arah usahanya bukanlah kultivasi, melainkan bagaimana membelanjakan uang dengan cara yang sederhana tanpa menarik perhatian orang lain. Bab 2045, Jarak Mengerikan. Tidak sulit, saya juga sangat senang melihat semua orang membuat kemajuan setiap hari, kata Celeste sambil tersenyum. David, Celia dan yang lainnya semuanya adalah muridku, dan itu adalah tanggung jawabku untuk mengajar mereka. Nova juga menjawab. Bagaimanapun, saya masih ingin berterima kasih kepada kalian semua. Kali ini saya meninggalkan bea cukai, dan ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Setelah David selesai berbicara, pemandangan menjadi hening, tidak ada suara sama sekali, dan semua mata hanya tertuju padanya. Menunggunya melanjutkan pembicaraan. Menghadap mata semua orang, David merenung sejenak, dan melanjutkan, aku punya sesuatu untuk ditangani, dan aku akan meninggalkan bumi untuk sementara waktu. Tujuanmu saat ini adalah alam abadi. Tidak nyaman untuk sering berpindah tempat, yang akan memengaruhi kultivasimu, jadi aku tidak akan membawamu bersamamu. Aku akan membawamu pergi ketika semua orang mencapai alam abadi. Keluarlah dan lihatlah. David, kamu pergi. Celeste bertanya dengan cemberut. Baik. Sister Celeste, setelah saya pergi, Celia dan yang lainnya akan diserahkan kepada Anda dan Sister Nova. David mengangguk. David, kemana kamu pergi? Starvoid Realm. Celia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak, tempat yang saya kunjungi disebut Domain Linglan, yang merupakan peradaban tingkat 9. Anda juga harus tahu bahwa itu adalah peradaban klan Levin, jawab David dengan jujur. Yang bisa berkumpul di sini adalah semua kerabat terdekatnya. David merasa tidak perlu menipu semua orang, jadi dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Peradaban tingkat 9. Celeste dan Nova terkejut, dan menatap David dengan ngeri. Orang lain mungkin tidak mengerti arti peradaban tingkat 9. Lagi pula, Celia dan yang lainnya lahir di bumi atau di galaksi Bima Sakti, dan mereka semua berasal dari peradaban tingkat rendah. Bahkan jika mereka tinggal di Starvoid Realm, mereka tetap tidak dapat memahami perbedaan antara berbagai peradaban. Tapi mereka jelas. Dapat dikatakan bahwa peradaban tingkat ke-9 adalah peradaban tingkat tertinggi di alam semesta. Lebih jauh, hanya ada peradaban tingkat 10 yang legendaris, yang juga merupakan peradaban tingkat dewa. Peradaban tingkat ke-9 diketahui ada, dan ada lebih dari satu di sub alam semesta laut yang luas. Adapun peradaban tingkat ke-10, tidak ada yang tahu apakah itu ada atau tidak, hanya ada dalam legenda. David, apakah kamu akan pergi ke Linglan Domain? Celeste bertanya dengan ragu. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Itu adalah peradaban tingkat 9. Ada banyak yang kuat. Meskipun David sangat kuat dan sangat berbakat, dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin lawan monster tua itu? Aku harus pergi ke Linglan Domain. Aku punya hal lain yang harus dilakukan selain menyelesaikan masalah klan Levin. David menegaskan. David, kamu harus memikirkannya dengan jelas. Linglan Domain adalah peradaban tingkat 9, peradaban tertinggi yang diketahui di alam semesta. Ada banyak orang sekuat rambut sapi. Banyak monster tua hidup dalam satuan zaman. Nova membujuknya. Jangan khawatir, Saudari Nova, karena aku pergi, aku sudah membuat persiapan yang cukup. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku tidak takut pada siapapun bahkan jika itu Domain Linglan, kata David dengan percaya diri. Kami percaya Anda pada titik ini. Dengan bakat Anda dapat naik dengan cepat kemanapun Anda pergi, tetapi alam Linglan tidak lebih baik dari alam Starvoid. Ketika Anda pergi, Anda harus tetap rendah hati dan tidak memprovokasi orang-orang besar. Beberapa monster tua umurnya lebih panjang dari Starvoid Realm, Nova mengingatkan. Aku mengerti, Sister Nova, kamu bisa menunggu di bumi. Aku akan menjemputmu setelah aku terbiasa dengan Domain Linglan. David ingin memberitahu semua orang secara langsung bahwa kekuatannya telah berada di puncak Domain Linglan. Setelah memikirkannya, lupakan saja. Alasan utamanya adalah Celeste dan Nova tidak mempercayainya, jadi lebih baik tidak mengatakannya. David, kamu harus berhati-hati saat tiba di daerah Linglan. Tetap rendah hati dulu. Kekuatan klan Levin tidak lemah. Begitu kamu mendapatkan kekuatan, belum terlambat untuk membalas dendam, kata Celeste segera. Jangan khawatir, Nona Celeste. Saya mengerti semua ini. Tidak ada orang lain yang menyela pembicaraan mereka bertiga. Alasan utamanya adalah mereka tidak mengerti seperti apa keberadaan peradaban tingkat 9 itu. Dan siapapun yang telah lama bersama David mengetahuinya. Begitu dia membuat keputusan, pada dasarnya sulit untuk diubah. Yang dibutuhkan David adalah dukungan, bukan oposisi. David, kapan kamu pergi? Kali ini Selena yang mengajukan pertanyaan. Ini mendesak, kita harus segera pergi. Jawab David. Kakak David, kamu telah mundur begitu lama dan akhirnya keluar, apakah kamu akan segera pergi? Kamu tidak akan bersama kami selama beberapa hari. Sandy cemberut, sedikit marah.
Para wanita lainnya mengangguk satu persatu, menunjukkan bahwa Sandy benar. Mereka semua tampak kesal, seolah-olah mereka adalah wanita yang penuh kebencian di kamar kerja yang dalam. Mereka tidak akan mencegah David pergi ke domain Linglan. Hanya saja saya harus pergi begitu saya keluar dari Bea Cukai, sungguh tidak masuk akal. Mari tetap bersama semua orang apapun yang terjadi. David mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya, dan menghiburnya, Sandy, kakak David benar-benar sedang terburu-buru kali ini, jadi aku tidak bisa menemanimu, tapi aku jamin, selama kamu berlatih keras dan menunggu sampai kamu mencapai keadaan abadi, aku akan bagaimana kalau menemanimu sampai ke ujung bumi, sampai ujung alam semesta. Kakak David, kamu mengatakan ini, jangan kembali pada kata-katamu. Tentu. Pada saat ini, komunikator David berdering. Dididi. Dia melihat bahwa IB yang mengirim lokasi para elf di domain Linglan. Kemudian dibuka, dan peta bintang 3 dimensi yang besar dan indah muncul di depan semua orang. Celia dan yang lainnya terkejut dengan peta bintang ini. Bahkan Celeste dan Nova tertarik. Mereka telah melihat peta bintang dari Star Void Realm, tetapi mereka belum melihat peta bintang dari peradaban Linglan Domain tingkat 9. Lebih besar dan lebih indah dari Star Void. Lebih dari selusin pasang mata menatap peta bintang. 2 flashpoint berhasil menarik perhatian semua orang. Karena hanya ada 2 titik bersinar ini di seluruh peta bintang 3 dimensi. Satu di atas tengah peta bintang, dan satu lagi di pojok bawah. David tahu bahwa titik terang di bawah adalah tempat mereka berada. Yang di atas tidak diragukan lagi adalah para elf. Ini harus menjadi lokasi kita, dan yang di atas adalah tujuanku. David menunjuk kedua titik yang berkedip dan berkata. Jarak antara 2 flashing point sepertinya tidak terlalu jauh. Namun, dengan tidak adanya objek referensi, jarak sebenarnya tidak dapat diperoleh. David, bisakah kamu menemukan Star Void Realm? Tanya Celeste. Jika Anda menemukan Astral Void Realm, Anda dapat menghitung perkiraan jaraknya. Saya akan memperbesar dan mencoba. Setelah David selesai berbicara, dia memanipulasi komunikator untuk terus memperbesar titik nyala di bagian bawah. Seluruh proses berlangsung selama 10 menit, tetapi Star Void Realm masih belum ditemukan. Setelah beberapa menit, saya melihat peradaban yang makmur yang lebih dekat ke titik nyala, yang jelas lebih besar dari yang lain. Menurut perhitunganku, ini adalah Star Void Realm, kata David. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, kemampuan perhitungannya cukup mengerikan. Dimanapun Anda berada, Anda dapat menghitung perkiraan jarak secara kasar berdasarkan kecepatan Anda sendiri. Celeste dan Nova saling memandang dengan kaget. Setelah memperbesar lokasi mereka tanpa batas selama lebih dari 10 menit, apakah mereka menemukan Star Void Realm? Dan Star Void Realm saat ini masih terlihat seperti titik. Seberapa jauh ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Bab 2046, Keberangkatan. David, ini. Jarak yang begitu jauh. Kapan kamu pergi sekarang? Kapan kamu akan tiba? Nova bertanya dengan kaget. Dia benar-benar takut dengan jarak Linglan Domain. Bukan hanya dia, wanita lainnya juga sama. Star Void Realm cukup besar di hati mereka. Akibatnya, setelah peta bintang di depan saya diperbesar selama lebih dari 10 menit, itu masih satu titik. Belum lagi Bima Sakti dan Bumi. Jika bukan karena keberadaan titik bersinar itu tidak akan ditemukan sama sekali. Diperkirakan kita harus terus memperbesar untuk menemukannya. David, begitu jauh, kapan kamu bisa kembali? Celia juga bertanya dengan cemas. Semua orang memandang David. Mereka tidak ingin dipisahkan dari David terlalu lama. Jarak ini memang terlalu jauh. Menurut kecepatan kembali ke bumi dari dunia maya bintang, akan memakan waktu lama untuk tiba. Meskipun jaraknya jauh, aku punya caraku sendiri, dan aku akan segera mencapai wilayah Linglan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. David menjawab dengan percaya diri. Setelah mencapai alam kaisar, Anda dapat mengabaikan batasan ruang dan waktu. Jauh lebih cepat daripada bepergian di ruang 12 dimensi. Namun, kemampuan untuk mengabaikan ruang dan waktu ini hanya dapat digunakan oleh David sendiri. Jika dia ingin membawa semua orang ke Linglan Domain, dia harus memasuki ruang 12 dimensi untuk bergegas. Sebelum mencapai Emperor Realm, bahkan jika ada Emperor Realm yang kuat bersamanya, dia tidak bisa lepas dari belenggu ruang dan waktu. David, kami tidak akan menyarankan Anda untuk berubah pikiran tentang apa yang telah Anda putuskan, tetapi dimanapun Anda berada, saya harap Anda harus melindungi diri sendiri terlebih dahulu, karena ada begitu banyak orang yang mencintaimu di sini, menunggu kembali dengan selamat. Begitu kamu mengalami kecelakaan, apa yang harus kita lakukan? Kata Selena dengan wajah serius. Kata-katanya juga mengungkapkan suara semua wanita yang hadir. Semua orang berkumpul karena David. Jika sesuatu terjadi pada David, keluarga besar akan hancur tanpa tulang punggung. Tuan muda, perjalanannya lancar, dan kamu harus kembali dengan selamat. Mia membisikkan restunya.
Dia percaya bahwa kemanapun putranya pergi, dia adalah bintang yang paling mempesona. Tuan Muda David, perjalanan yang aman, kami menunggumu. Astrid setuju. David, jika kamu menemui kesulitan, pikirkan tentang kita semua. Semua orang di sini akan diam-diam mendukungmu di belakangmu, berdoa untukmu, dan memberkatimu. Celia juga berkata, David, Linglan Domain adalah peradaban tingkat 9, yang berkali-kali lebih kuat dari Star Void Realm peradaban tingkat ke-7, dan ada banyak orang kuat. Anda harus memastikan keselamatan Anda sendiri dalam segala hal, dan jangan membuat begitu banyak orang yang mencintaimu sedih. Celeste yang berbicara. Perasaannya terhadap David agak rumit. Awalnya, ada kesenjangan besar antara keduanya dalam hal usia dan kekuatan, dan seharusnya tidak ada persimpangan. Tapi keberuntungan bisa membuat orang. Biarkan mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan dalam ilusi mental. Nasib keduanya saling terkait. Ilusi mental sebenarnya mirip dengan dunia sangkar roh. Realitas sama sekali tidak kalah dengan kenyataan. David adalah pria pertama yang melakukan kontak intim dengan Celeste. Dia pasti memiliki perasaan terhadap David, tetapi dia tidak mau berdebat dengan semua orang. Kemudian semua orang mulai mengucapkan selamat tinggal kepada David satu persatu. Setelah setiap wanita mengucapkan berkahnya, dia akan datang untuk memeluk David. Itu membuat David bingung. Senyum kecut hati. Apa yang kamu lakukan? Apakah itu hanya perjalanan jauh? Bagaimana rasanya berpisah dari hidup dan mati? Bukannya David bangga dan rendah hati. Dipelajari dari Ludars bahwa hanya ada 5 kaisar yang kuat di Linglan Domain, satu setelah tingkat kaisar surgawi. Dia benar-benar bahkan tidak memiliki rasa krisis sedikit pun. Bahkan jika tidak ada terobosan, kekuatan tingkat kaisar surgawi setengah langkah saat ini, ditambah jiwa tingkat kaisar surgawi, dan klon 81 yang dapat dipanggil dengan teknik klon tingkat ke-6. Cukup untuk semua situasi. Seperti kata pepatah, di hadapan kekuatan nyata, konspirasi dan trik apapun tidak berdaya. David hari ini sudah memiliki kualifikasi ini. Di depan 81 setengah langkah avatar tingkat kaisar surgawi, Juan, yang merupakan kaisar surgawi, pasti tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun. Ini adalah kepercayaan David. Terlebih lagi, tingkat kaisar surgawi setengah langkah bukanlah akhir. Laura dan Adam masih berada di dunia sangkar roh, terus-menerus membantu David menghasilkan uang. Ketika poin dewa menumpuk 10 juta lagi, dan fisiknya menembus ke tingkat kaisar surgawi yang sebenarnya, pada saat itu, Juan hanyalah seekor semut. Selain itu, David selalu sangat rendah hati. Dia bukan tipe pria yang ingin terkenal. Hanya setelah masalah itu hilang, dia menyembunyikan kelebihan dan ketenarannya, yang sejalan dengan karakter David. Dia hanya akan terungkap kecuali dia harus, atau yakin bahwa dia benar-benar tak terkalahkan. Jika dia tidak mempertahankan kepribadian yang rendah hati, bahkan jika dia memiliki sistem, David mungkin tidak akan mencapai apa yang telah dia capai hari ini. Mungkin sedini di bumi, mereka telah ditangkap dan diiris untuk penelitian. Setelah semua orang mengucapkan selamat tinggal, David membuka mulutnya dan menghibur. Jangan khawatir semuanya, orang macam apa aku, David, tahukah kamu? Jika aku adalah tipe orang yang sombong yang tidak menghargai hidupnya sendiri, bagaimana mungkin aku bisa pergi semua? Jalan dari bumi sampai sekarang. Jadi kamu hanya perlu berada di dunia tunggu saja aku di bumi, dan berusaha untuk menerobos ke alam abadi sesegera mungkin, sehingga aku bisa membawamu ke alam semesta. David, jangan khawatir. Dengan Master Sekte dan aku di sini, aku pasti akan mendorong semua orang untuk berkultivasi dengan baik, janji Celeste. Saudara David, kami akan bekerja keras untuk memastikan bahwa kami tidak akan memenuhi harapan Anda. Sandy meyakinkan dengan tatapan serius. Celia dan yang lainnya juga mengangguk. Melihat ekspresi tegas di mata semua orang, David merasa lebih lega. Meskipun sampai sekarang, dia masih belum menemukan cara untuk menghadapi hubungan kacau yang tak henti-hentinya ini. Tetapi semua orang sepertinya mengerti bahwa dia tidak dipaksa, sehingga orang seperti David dengan kekurangan karakter tidak harus membuat pilihan yang sulit. Bahkan, mereka juga memiliki kekhawatiran. Mungkin itu hubungan yang baik sekarang. Tidak perlu menusuk. Di hati semua wanita, selama mereka bisa menemani David, mereka sudah puas. Dan semakin lama Anda tinggal dengan David, semakin Anda memahami David. Ini adalah pria yang makan lembut dan tidak keras. Mendorong terlalu keras tidak akan ada gunanya, dan itu juga akan membuat David merasa jijik. Jadi ini adalah hubungan default. Semua orang percaya bahwa David akan memberi mereka nama cepat atau lambat. Mengambil 10.000 langkah mundur, dia mengatakan bahwa bahkan jika dia tidak melakukannya, dia akan tetap bersedia mengikuti sisi David. Karena setelah menghubungi David, pria lain benar-benar sulit untuk masuk ke mata semua orang. Bagus, karena kurangnya waktu, saya harus pergi ke Linglan Domain sesegera mungkin, jadi saya tidak akan menemani Anda. Akan ada waktu yang lama di masa depan.
Ketika semua orang mencapai alam abadi, akan ada waktu untuk bersama. David berkata dengan lega. Pada akhirnya, di bawah tatapan enggan para wanita, David meninggalkan bumi dan menuju domain Linglan. Dengan koordinat yang diberikan oleh Putri Peri Ibe, David tidak takut untuk pergi ke arah yang salah. Pembangkit tenaga Kaisar Rilem mengabaikan batasan waktu dan ruang, dan bergegas ke jalan dengan sekuat tenaga, dan kecepatannya tidak boleh terlalu cepat. Bab 2047, terkejut dengan keringat dingin. Peradaban tingkat 9, Domain Linglan. Ketika David sedang dalam perjalanan, Ludars dan Tsukihime juga kembali ke sini. Tsukihime masih tubuh jiwa. Keduanya pertama kali datang ke Dickson dan Disun untuk menanyakan apakah ada insiden besar di Domain Linglan selama ini. Terutama untuk menanyakan pergerakan Juan. Akibatnya, jawabannya adalah Juan tidak pernah muncul di Linglan Domain selama periode waktu ini. Ini di luar dugaan Ludars. Secara logika, sudah lama sekali. Dengan kekuatan tingkat Juan Tiandi, klan mesin super dan klan pemakan jiwa seharusnya sudah diselesaikan sejak lama. Kemudian kembali ke Linglan Domain lagi dan terus mencari keberadaan Tsukihime, tetapi dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Karena Juan tidak kembali, dia tidak menyebabkan kerusakan pada Linglan Domain. Ludars dan Tsukihime keduanya menarik napas lega. Tidak peduli apa yang menyebabkan hilangnya Juan, setidaknya untuk saat ini, Linglan Domain masih aman, dan mereka masih punya waktu untuk bersiap. Setelah berkonsultasi dengan 4 orang, hal terpenting saat ini adalah membentuk kembali tubuh untuk Tsukihime. Tubuh jiwa akan selalu tunduk pada banyak batasan. Hanya saja sebelum membangun kembali tubuh Tsukihime, mereka harus menyembuhkan lukanya dan kembali ke kondisi terbaiknya. Jika tidak, jika ada kecelakaan, itu akan sama seperti terakhir kali, yang akan menyebabkan kegagalan remodeling tubuh Tsukihime. Lagi pula, tidak ada bantuan yang kuat seperti Juan. Dickson dan Disun kembali untuk melanjutkan pemulihan, meninggalkan Tsukihime dan Ludars tetap di tempatnya. Ludars senior, apakah Anda benar-benar ingin David datang ke domain Linglan? Tsukihime bertanya dengan keras. Kamu tidak ingin David datang? Tidak ingin melihatnya, bersamanya? Ludars bertanya sambil tersenyum. Pipi Tsukihime merona ketika ditanya, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, saya pikir begitu. Saya hanya takut setelah dia datang, apa yang akan saya lakukan ketika saya bertemu Juan. Dengan karakter Juan, dia pasti akan membunuh David dengan segala cara. Kamu pikir David terlalu lemah, dengan jiwa tingkat Kaisar Surgawi, bagaimana mungkin Juan membunuhnya jika dia mau? Ludars menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tapi dia juga mengatakan bahwa pada kenyataannya, dia belum mencapai tingkat Kaisar Surgawi, hanya saja jiwanya telah tiba. Juan adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi yang sebenarnya. Tsukihime masih sedikit khawatir. Kaisar Tsukihime, David tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Dari fakta bahwa dia dapat melawan teknik rahasia algoritma Lagostromia, dapat dilihat bahwa bahkan jika Juan saat ini telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, dia dapat hanya membuat algoritma Lagostromia. Teknik rahasianya tidak efektif, dan tidak ada reaksi balik, jadi David masih memiliki rahasia besar, mengerti? Ludars berpura-pura menjadi penjelasan yang mendalam. Bahkan, dia tidak tahu apakah David bisa melawan atau tidak, Juan, yang telah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Situasi saat ini adalah Anda hanya dapat memilih untuk mempercayai David. Setelah David datang, bahkan jika Juan kembali, domain Linglan setidaknya akan memiliki kekuatan untuk melawan. Kalau tidak, dengan mereka berempat dan lusinan Kaisar setengah langkah, tidak mungkin menghentikan langkah kaki Juan. Dan bukankah David mengatakannya? Juan menyerahkannya kepadanya untuk ditangani. Karena orang-orang sangat percaya diri. Lalu serahkan padanya. Saya harap David tidak terlalu memikirkannya. Ludars juga tahu bahwa David tidak bisa menang melawan Juan, tetapi selama dia tidak dihancurkan. Yang terbaik adalah mengambil Juan dari Linglan Domain. Tetapi, Tsukihime ingin mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh Ludars sebelum dia bisa menyelesaikannya. Selir Kaisar, David juga merupakan pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem yang kekuatan jiwanya mencapai tingkat Kaisar Surgawi. Ini akan sangat membantu. Setelah Dickson dan Disun pulih dari cedera mereka, kami akan bekerja sama untuk membantu Anda membentuk kembali tubuh Anda terlebih dahulu. Itu harus berhasil sekali, jadi David harus datang untuk membantu. Jika Juan kembali, Anda untuk sementara akan menjaga jarak dari David. Kami tidak akan mengatakan bahwa Juan seharusnya tidak mengetahui hubungan antara Anda berdua dalam waktu singkat. Waktu yang singkat. Kalau begitu, tidak apa-apa. Tsukihime akhirnya mengangguk setuju. Seperti yang dikatakan Ludars, David datang, dan masih ada harapan. Jika David tidak datang, dia harus menstabilkan Juan sendiri. Tapi sekarang Tsukihime, Ludars, tidak mau berhubungan dengan Juan. Kaisar, kembali juga, persiapkan dengan baik, pulihkan jiwamu ke kondisi puncaknya sebelum membentuk kembali tubuhmu, dan kamu harus berhasil kali ini.
Senior Ludars, kalau begitu aku pergi dulu, aku akan merepotkanmu lagi kali ini. Tsukihime pergi setelah selesai berbicara. Ludars berdiri di sana untuk sementara waktu. Awalnya, dia seharusnya mengatur formasi-formasi pembentuk tubuh Tsukihime. Tapi itu terlalu dini untuk dihitung. Butuh beberapa waktu bagi Kaisar Dickson dan Kaisar Sun untuk pulih dari cedera mereka. Dia sekarang akan memeriksa untuk melihat apa yang terjadi di sarang klan Super Machine. Mengapa Juan menghilang begitu lama? Bisa dibilang ini tidak masuk akal. Ketika ada yang salah, pasti ada setan. Kemudian Ludars bergegas menuju sarang tua klan Super Machine. Linglan Domain masih tenang, tetapi kekuatan besar dengan ranah kaisar setengah langkah mengetahuinya. Ini adalah awal dari badai. Mereka telah menerima perintah dari 5 kaisar Linglan 2 kali dan siap untuk berperang. Banyak kekuatan besar telah mengirim beberapa keturunan langsung yang sangat berbakat ke tempat lain. Hanya untuk meninggalkan beberapa rabuk. Jangan sampai klan itu dimusnahkan dan warisannya terputus. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ketika Ludars keluar dari domain Linglan, melintasi sabuk isolasi, dan melihat bahwa tempat yang semula milik sarang keluarga mesin super telah menjadi lubang hitam super besar. Bahkan fosil hidup ini, yang telah melihat banyak dunia besar dan telah ada sejak zaman kuno, mau tak mau menjadi terpana. Lubang hitam sebesar itu benar-benar melampaui imajinasinya. Jangan bilang, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Lubang hitam adalah salah satu fenomena paling menakutkan di alam semesta, dan bisa terjadi dalam banyak cara. Tak terkecuali, itu akan muncul saat daya mencapai titik kritis. Semakin besar luasnya, semakin besar masanya, dan semakin besar pula daya rusaknya. Lubang hitam kecil biasa tidak menakutkan. Setelah kekuatan menghilang, itu akan segera hilang. Tapi ini adalah pertama kalinya Ludars melihat lubang hitam sebesar itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan mengerikan di lubang hitam itu belum hilang. Dengan kata lain, lubang hitam akan terus mengembang. Bahkan tingkat kaisar surgawi setengah langkahnya, dia tidak berani masuk dengan mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ludars bergumam pada dirinya sendiri. Lalu dia berkata, mungkinkah itu disebabkan oleh pertempuran antara Juan dan klan senjata super? Tidak mungkin. Ludars menggelengkan kepalanya. Tidak sulit untuk memahami bahwa Juan memiliki kekuatan seperti itu. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi yang asli. Apa yang Ludars tidak percaya adalah bagaimana keluarga mesin super bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bahkan otak ibu mereka pun tidak. Berpikir saat itu, ketika klan senjata super menyerbu domain Linglan, mereka dipukuli oleh mereka dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ludars bahkan memimpin 5 kaisar Linglan untuk membunuh sarang klan senjata super. Jika bukan karena keinginannya, yang mencegah Juan dan yang lainnya dari keinginan untuk benar-benar menghancurkan otak ibu dari keluarga mesin super, mereka akan menyerang langsung pada saat itu. Pikirkan tentang hal itu sekarang. Ludars berkeringat dingin. Kalau saja dia tidak menghentikannya, akankah 5 kaisar Linglan dimusnahkan? Bab 2048. Ludars berkeringat dingin saat dia dikejutkan oleh lubang hitam besar di depannya. Menurut pengamatan visual, sekitar 1/10 dari luas bekas peradaban tingkat 8 ditutupi oleh lubang hitam. Dan itu masih berkembang. Jadi seberapa besar lubang hitam ini? Jika benar-benar tersisa dari pertempuran antara Kaisar Juan dan klan mesin super, maka tidak diragukan lagi bahwa klan mesin super juga memiliki orang kuat setingkat Kaisar Surgawi. Saya khawatir hanya tabrakan 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi yang dapat membentuk lubang hitam sebesar itu. Tampaknya mereka semua sangat meremehkan kekuatan keluarga super mekanik. Itu hanya sekelompok ikan kecil dan udang yang dikirim untuk menyerang domain Linglan. Pria kuat sejati telah menjaga otak ibu dari keluarga super mekanis. Setelah mengingatnya dengan hati-hati, Ludars ingat. Tidak heran ketika semua orang akan menyerang otak ibu dari keluarga mesin super dan sepenuhnya memusnahkan keluarga mesin super, saya tiba-tiba memiliki keinginan, dan saya merasa tidak dapat dijelaskan. Dia diam-diam merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, jadi dia menghentikan Juan dan yang lainnya. Setelah kembali, saya sengaja membuat heksagram, tetapi tidak menemukan kelainan, jadi saya tidak mengambil hati. Memikirkannya sekarang, ternyata semua ini sudah diramalkan. Jika tidak ada keinginan tiba-tiba, 5 kaisar Linglan mengepung otak ibu dari klan Super Machine bersama-sama, dan seluruh pasukan mungkin akan musnah. Bahkan jika ada 2 kaisar langit setengah langkah, masih mustahil untuk melarikan diri dari kaisar langit yang sebenarnya. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak sekilas terlihat jelas, dan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Adapun mengapa klan mesin super tidak mengambil tindakan terhadap domain Linglan untuk waktu yang lama, tetapi hanya mengirim beberapa ikan dan udang kecil untuk mengujinya, Ludars tidak tahu. Mungkin ini adalah tanah keabadian. Karena itu, bagaimana dengan kali ini? Apakah masih ada kesempatan untuk bertahan hidup? Ludars memikirkan semua kemungkinan dalam benaknya. Pada akhirnya, kita masih harus menaruh harapan kita pada variabel David. Hanya dia yang layak mendapat kesempatan.
Tapi kesampingkan itu untuk saat ini. Melihat lubang hitam besar di depannya, Ludars berpikir dalam hatinya, karena klan super mekanis juga memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. Jadi siapa yang memenangkan pertarungan antara Juan dan klan super mekanis? Atau kalah-kalah? Meskipun Juan baru saja melangkah ke tingkat kaisar langit, tetapi setelah dia mengintegrasikan kepribadian gandanya, dia pasti tidak sebanding dengan tingkat kaisar langit biasa. Ludars pernah mengalaminya sendiri, mengetahui bahwa setelah mengamuk, kekuatan Juan akan meningkat pesat. Akibatnya, Juan tidak muncul di Linglan Domain untuk waktu yang lama. Menurut dugaan Ludars, seharusnya selama pertempuran dengan klan mesin super, Juan bertemu dengan seorang pria kuat yang juga seorang kaisar langit, terluka, dan pergi mencari tempat untuk memulihkan diri, jadi dia menghilang. Dalam pertempuran antara dua kaisar langit, salah satunya terluka, bagaimana dengan yang lain? Apa yang terjadi dengan keluarga super mekanik? Ini adalah pertanyaan yang sangat ingin diketahui dan dipahami oleh Ludars, dan ini sangat penting bagi domain Linglan. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu terkait dengan kehidupan dan kematian makhluk yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Linglan. Hasil yang paling diharapkan Ludars adalah Juan dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi dari klan super mekanis akan terluka, atau mereka akan terluka parah dan sekarat. Kemudian mereka masing-masing menemukan tempat untuk membesarkan mereka selama ratusan atau bahkan puluhan ribu tahun. Ketika dia kembali lagi, saya percaya bahwa David juga telah menembus ke tingkat kaisar langit dan mampu melawannya. Pada saat itu, bahkan jika domain Linglan lolos dari malapetaka, ia memperoleh secercah kehidupan. Tentu ada hasil yang lebih baik. Artinya, kedua kaisar langit mati bersama. Hanya saja kemungkinan ini terlalu rendah hingga hampir dapat diabaikan. Lagi pula, siapa yang bisa mencapai pembangkit tenaga listrik kaisar surga, yang tidak memiliki sarana dan kartu? Itu hanya mungkin kecuali itu adalah tembakan yang kuat di luar level kaisar. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi dua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi dengan kekuatan yang sama untuk mati bersama. Semua orang tidak ingin mati, paling banyak, mereka akan terluka parah dalam pertempuran, dan mereka pasti akan berhenti bertarung dan mundur. Ludars tidak terlalu berharap Juan dan klan Super Machain bisa binasa bersama, selama mereka berdua menderita kerugian. Beri domain Linglan waktu penyangga, dan juga beri David kesempatan untuk berkembang. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan teknik rahasia algoritma Lagostromia dan mendapat reaksi balik. Bisa dibayangkan bahwa Ludars sangat mementingkan David. Diberikan cukup waktu untuknya, Ludars memiliki alasan untuk percaya bahwa David tidak akan pernah lebih buruk dari Juan. Itu sama bahkan jika Juan adalah saudara kembar yang sangat langka di alam semesta. Untuk mengkonfirmasi tebakan di dalam hatinya, Ludars menatap lubang hitam besar untuk waktu yang lama, akhirnya mengertakkan gigi, dan terjun ke dalamnya. Dia pergi ke pusat lubang hitam untuk melihat jejak yang tersisa dari pertempuran antara Kaisar Langit. Dengan cara ini, kita bisa menilai seperti apa akhir cerita itu nantinya. Itu melibatkan dua pusat kekuatan Kaisar Surgawi, dan Ludars tidak perlu menggunakan teknik rahasia algoritma Lagostromia untuk menghitung, itu tidak berguna. Kekuatannya jauh lebih tinggi darinya, bahkan jika hasilnya diperoleh, itu tidak akan akurat, tetapi itu akan mempengaruhi penilaiannya sendiri. Semakin dekat Anda ke pusat lubang hitam, semakin besar massa dan semakin kuat energinya, suatu hisapan yang selalu ada menarik segala sesuatu yang berada dalam jangkauan lubang hitam. Pada awalnya, hisapan ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Ludars, tetapi saat dia perlahan semakin dalam, dia perlahan merasakan kengerian. Bahkan Ludars, pembangkit tenaga setengah tingkat Kaisar Surgawi, harus berhati-hati agar tidak ceroboh. Bisa membentuk lubang hitam sebesar itu. Energi yang meletus pada saat itu cukup kuat untuk membuat Juan, Kaisar Langit setengah langkah, merasakan kebenciannya di tempat. Setelah sampai di lingkaran tengah lubang hitam, Ludars harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan hisapan yang mengerikan. Sekali tersedot, itu akan diperas dan dipotong oleh ruang tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan jika itu bertahan secara kebetulan, itu akan dipindahkan ke ruang asing lain. Tidak ada yang tahu di mana itu akan diteleportasi. Jika Anda beruntung, teleportasi ke tempat yang cocok untuk tinggal, selamat dan perlahan temukan jalan pulang. Jika Anda kurang beruntung, Anda akan mati di tempat yang kondisinya sangat buruk, atau di area terlarang alam semesta. Terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan Ludars telah mencapai setengah tingkat Kaisar Surgawi, dia termasuk dalam puncak peradaban Linglan Domain tingkat ke-9. Pada skala kosmik, sebenarnya, tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah juga merupakan kekuatan umum. Hanya kelas Kaisar Langit yang memiliki kekuatan nyata, yang dapat bergerak bebas di alam semesta dan semua dunia, dan juga akan dihormati oleh semua peradaban di alam semesta. Dan sudah menjadi milik para raksasa di alam semesta. Kemanapun ia pergi, itu akan menimbulkan sensasi. Ludars merasakan energi menakutkan di lingkaran tengah lubang hitam, dan wajahnya penuh kejutan.
Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi ledakan kekuatan penuh dari kelas Kaisar Langit, yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Apakah ini kekuatan Kaisar Langit? Benar saja, itu tidak sebanding dengan kelas Tiandi setengah langkah. Tidak heran jika dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangan Juan, hanya terbunuh seketika. Kesenjangannya memang sangat besar. Bahkan Ludars merasa bahwa jika dia ada di tempat kejadian, hanya energi ledakan yang akan membunuhnya. Kelas Kaisar Surgawi di bawah ledakan penuh sangat menakutkan. Ini memang sangat menakutkan, dan itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa kita tolak, Ludars bergumam pada dirinya sendiri. Bab 2049, Hutan Peri. Nyatanya, Ludars tidak tahu. Alasan pembentukan lubang hitam raksasa ini bukanlah tabrakan dua pusat kekuatan di alam kekaisaran. Itu adalah ibu suri dari klan super mekanik yang melahap banyak peradaban, dan energi yang terkumpul diledakkan olehnya. Kekuatan itu tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit yang meledakkan dirinya. Ibu Kaisar dari keluarga mesin super belum mencapai tingkat Kaisar Surga, sama seperti Ludars, dia setengah tingkat dari Kaisar Surga. Namun, ia memiliki harta karun yang dianugerahkan oleh kekuatan besar, dan dapat melawan tingkat Kaisar yang sebenarnya dengan kekuatan tingkat setengah Kaisar. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar untuk pertarungan semacam ini. Harta yang kuat tidak begitu mudah dikendalikan, mereka berjuang dan mengambil hidup mereka secara berlebihan. Pada akhirnya, ketika tidak ada cara untuk mundur, ibu suri dari klan super mekanik memilih untuk menarik Juan mati bersama. Tapi siapa yang mengira bahwa meskipun Juan baru saja melangkah ke tingkat Kaisar Langit, dia jauh lebih kuat dari tingkat Kaisar Langit biasa. Setelah mengamuk, baik kekuatan maupun kekuatan fisik harus dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Meski begitu, Juan terluka parah dan harus mundur untuk memulihkan diri. Itu adalah ledakan yang sangat kuat pada saat itu. Belum lagi tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi biasa, jika mereka tidak hati-hati, mereka dapat dibunuh secara langsung. Terlihat betapa kuatnya energi ledakan bagi permaisuri dari keluarga super mekanik. Bahkan Juan tidak bisa mengirimkan pukulan yang begitu kuat. Ludars, yang datang ke lingkaran tengah lubang hitam, merasakan fluktuasi energi yang membuatnya takut. Ini masih tersisa dari pertempuran. Dengan kemampuan penalaran Ludars menghitung mundur, kira-kira kita bisa mendapatkan situasi saat itu. Karena itu, dia akan terkejut dan ketakutan. Tidak mungkin untuk bertahan hidup di tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, di tengah ledakan, diperkirakan itu tidak akan mudah. Ini membuat Ludars lebih yakin dengan dugaannya. Juan pasti terluka, jadi dia harus mundur untuk memulihkan diri, dan sepertinya cederanya tidak serius. Setelah mendapatkan jawaban yang dia inginkan, Ludars menghela nafas lega, berbalik dan pergi. Juan mungkin tidak akan kembali ke Linglan Domain dalam waktu singkat. Kemudian di masa mendatang, kami membutuhkan semua orang untuk bekerja sama dan bersiap. Pertama biarkan David datang ke Domain Linglan, lalu bantu Tsukihime membentuk kembali tubuhnya bersama. Setelah menyelesaikan dua tugas ini, Ludars siap mengajari David dengan baik. Anak ini dapat mencapai posisinya saat ini dalam peradaban tingkat rendah, bakat dan keberuntungan sangat diperlukan. Jika Anda memberikan panduan yang baik, Anda mungkin tidak dapat masuk ke kelas Kaisar Langit yang sebenarnya sebelum Juan kembali. Keluar dari lubang hitam, Ludars menuju ke Domain Linglan, melintasi zona isolasi, dan ketika dia tiba di Domain Linglan, dia mengirim nomor komunikasi David ke lokasi Domain Linglan, dan melampirkan pesan, meminta David untuk pergi ke Domain Linglan sesegera mungkin. Datang ke sini. Kemudian tiba waktunya untuk mengatur formasi yang dibutuhkan Tsukihime untuk membentuk kembali tubuhnya, menunggu kedatangan David. Saat ini, David sedang dalam perjalanan. Ruang di sekitarnya terus berubah. David tampaknya adalah seorang penjelajah waktu. Cara bepergian yang mengabaikan batasan ruang ini hanya dapat dicapai oleh yang kuat di alam kekaisaran. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada berjalan di ruang 12 dimensi tertinggi. Karena adanya sistem, dimanapun David berada, dia dapat menerima pesan dari orang lain dengan segera. Bahkan lubang hitam tidak terkecuali. David meliriknya, tapi mengabaikannya. Dia sekarang telah menentukan arah Domain Linglan, dan menunggu sampai ruang lingkup Domain Linglan. Wilayah peradaban tingkat 9 cukup besar, dan bahkan jika mencapai perbatasan, jalan masih panjang. Wilayah Linglan. 5 elemen benua. Hutan elf, disinilah tempat tinggal para elf. Benua 5 elemen juga merupakan pusat dan benua terbesar dari Linglan Domain. Tidak hanya ras yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di atasnya, tetapi ada juga patung 5 kaisar di wilayah Linglan, yaitu 5 kaisar Linglan. Setiap hari, makhluk yang tak terhitung jumlahnya datang dari seluruh penjuru Domain Linglan untuk menyembah 5 kaisar Linglan.
Benua lima elemen dibagi menjadi 5 wilayah, Tenggara, Barat Laut, dan Tengah, mewakili 5 elemen umum dari emas, kayu, air, api, dan tanah. Hutan peri terletak di bagian paling selatan benua 5 elemen, menempati sudut kecil di area yang mewakili atribut kayu. Elf juga bisa dianggap sebagai ras yang relatif terkenal di wilayah Linglan. Bukan seberapa kuat mereka. Wanita elf itu sangat cantik sehingga mereka dicari oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Linglan. Terutama generasi muda dari kekuatan besar itu. Siapapun yang memiliki 2 pelayan elf pasti akan menjadi anak laki-laki tercantik di lingkaran itu. Di antara generasi muda, mereka yang bisa dihadiahi wanita elf semuanya adalah pewaris atau keturunan langsung yang telah memberikan kontribusi besar pada pasukan mereka. Wanita elf di masa lalu pada dasarnya adalah target terbaik untuk ditangkap oleh kekuatan gelap itu. Seringkali seorang wanita peri akan menjual dengan harga yang sangat tinggi di dunia perdagangan bawah tanah. Tidak ada yang bisa dilakukan elf tentang itu. Kekuatan keseluruhan tidak cukup, dan tidak ada dukungan yang kuat untuk membela mereka, sehingga mereka hanya dapat mempersempit ruang lingkup kegiatan. Kumpulkan sebanyak mungkin. Tapi meski begitu, tidak bisa menghentikan hati mereka yang ingin meraup untung. Dikatakan bahwa sekali, puluhan ribu wanita elf yang dikumpulkan oleh para elf diambil alih oleh suatu kekuatan, menimbulkan kehebohan besar. Setelah itu, banyak wanita peri muncul di berbagai pelelangan bawah tanah di Linglan Domain. Kekuatan itu bisa dikatakan menghasilkan banyak uang. Para elf sangat marah tentang ini. Puluhan ribu klan juga merupakan kerugian besar bagi mereka. Jadi setelah menghabiskan banyak uang, mereka mengetahui bahwa yang menyerang mereka adalah manusia bersayap yang juga tinggal di wilayah selatan atribut kayu di benua 5 elemen. Pada saat itu, Ratu Peri pergi ke ras manusia bersayap untuk meminta penjelasan, tetapi pihak lain sama sekali menolak untuk mengakuinya. Biarkan elf datang dengan bukti. Di mana bukti para elf? Berita ini pun dibeli dengan harga tinggi. Pada akhirnya, Ratu Elf bergerak dengan kebencian, tetapi terluka parah oleh patriark orang bersayap. Segera turun tahta, kemudian Ratu yang mengubah nasib para elf, Isa mengambil alih sebagai Ratu para elf. Setelah menjabat, Isa memulai reformasi drastis. Pertama-tama, para elf tidak bisa tinggal di satu tempat seperti ini, mereka harus keluar dan menghubungi dunia luar. Hal pertama yang dilakukan Isa adalah membawa para wanita elf untuk mengunjungi pasukan utama di Linglan, dan mengirimi mereka air kehidupan abadi, mata air awet muda, dan para wanita elf yang unik di hutan elf. Untuk mendapatkan bantuan dari kekuatan besar itu. Daripada dimata-matai secara diam-diam dan ditangkap secara diam-diam, lebih baik mengirimkan beberapa secara langsung. Awalnya, ide Isa hampir ditentang oleh seluruh elf. Lagi pula, siapa yang mau memberikan klan mereka kepada keluarga besar itu sebagai mainan? Tidak ada cara untuk ditangkap, tetapi jika Anda mengirimkannya dengan tangan Anda sendiri, bukankah seluruh keluarga berdosa? Tapi Isa tetap menempuh jalannya sendiri. Melaksanakan rencana Anda sendiri di bawah tekanan yang luar biasa. Tidak peduli bagaimana suku memandangnya atau memarahinya di belakang punggungnya, Isa menahannya dalam diam. Dia percaya bahwa selama Anda berpegang pada ide-ide Anda sendiri, para elf harus bisa mengubah status quo dan keluar dengan tegak tanpa khawatir tertangkap sebagai mangsa. Bab 2050, Anda tebak. Di hari-hari awal reformasi para elf, Isa telah menerima terlalu banyak suara pertanyaan dan tentangan, dan bahkan kutukan di belakangnya. Lagi pula, bukan itu yang harus dilakukan Ratu Elf untuk memberikan klannya sendiri kepada kekuatan kuat itu sebagai mainan. Ratu Elf di masa lalu dinasti selalu mengambil perlindungan elf sebagai tanggung jawab mereka sendiri. Hanya Isa yang akan mengirim semua orang keluar, ke lubang api. Namun tidak mudah bagi para elf untuk menggulingkan Isa. Lagi pula, harta warisan para elf ada di tubuhnya, selama dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Isa benar-benar mengabaikan ini. Di bawah tekanan yang luar biasa, bersikeras untuk menerapkan rencana Anda sendiri. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin mengubah nasib para elf, dia harus membuat terobosan. Alih-alih membiarkan semua pasukan di wilayah Linglan mengintip wanita elf, harga wanita elf akan meroket. Biarkan para elf menjadi kekayaan berjalan di mata semua orang, lebih baik bermurah hati dan memberikannya secara langsung, untuk mendapatkan dukungan dari kekuatan besar. Adapun ketidakpahaman para anggota klan, Isa menilai tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengetahui niat baik mereka. Mengikuti Isa, Ratu Elf, dia mulai mengunjungi pasukan teratas di wilayah Linglan, dan mengirimkan mata air awet muda dan para wanita elf. Perlahan, insiden itu mulai bergejolak. Itu menyebabkan kehebohan di domain Linglan pada waktu itu. Kekuatan semua pihak tidak peduli di permukaan, tapi diam-diam ingin dikunjungi oleh Ratu Elf, Isa. Deskripsi ini disetujui. Ada juga beberapa keuntungan besar yang bisa diperoleh. Itu yang terbaik dari kedua dunia.
Tentu saja, kuncinya adalah menyelamatkan muka. Misalnya, jika Anda mendapat kunjungan dari elf, tetapi kekuatan lain tidak, itu berarti Anda lebih kuat dari kekuatan lain. Wajah sangat penting bagi semua kekuatan di Linglan Domain. Perlahan, semua pasukan yang dikunjungi oleh Isa akan menerima para elf dengan hangat. Dia juga mengatakan bahwa dia pasti akan memperlakukan wanita elf dengan baik dan berteman baik dengan elf sejak saat itu. Setelah beberapa saat, kelompok pasukan teratas di domain Linglan hampir semuanya dibeli oleh Ratu Isa. Dia secara terbuka menyatakan bahwa dalam lingkup pengaruhnya, para elf akan dilindungi, dan sangat dilarang untuk menangkap dan menjual wanita elf, jika tidak, jika mereka ditemukan, mereka akan dihukum berat. Meskipun tidak mungkin untuk sepenuhnya melarang hal seperti itu dengan manfaat besar, setidaknya 99% atau lebih dapat dilarang. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekalipun seseorang mengambil risiko, itu hanya bisa dilakukan secara diam-diam, dan pada dasarnya tidak ada cara untuk menunjukkannya. Dengan pernyataan kekuatan utama, para elf akhirnya bisa keluar dari hutan elf tanpa khawatir akan ditangkap kapan saja. Setelah menghubungi dunia luar, para elf mulai menukar spesialisasi mereka dengan berbagai sumber daya. Kekuatan keseluruhan juga terus meningkat. Nasib para wanita elf yang dikirim tidak separah ketika mereka ditangkap dan dijual sebelumnya. Beberapa bahkan menjadi selir dari beberapa toko besar, yang dapat digambarkan sebagai pemandangan yang tak terbatas. Lambat laun, suara-suara di antara para elf yang semula mempertanyakan Isa semakin berkurang, hingga akhirnya menghilang. Dari pertentangan dan pertanyaan menjadi dukungan dan penyembahan. Isa benar-benar membalikkan kesannya di antara klan, dan menjadi ratu yang mengubah nasib para elf, dan dia akan dicatat dalam catatan sejarah oleh para elf. Namun, para elf juga menyinggung beberapa kekuatan. Ini juga tidak mungkin. Ada begitu banyak kekuatan di domain Linglan sehingga terlalu banyak untuk dihitung. Tidak mungkin bagi para elf untuk menjaga setiap kekuatan, jadi mereka hanya dapat memilih beberapa kekuatan teratas untuk dijadikan teman. Kalau tidak, bahkan jika semua elf dikirim, itu tidak akan cukup. Isa juga tahu betapa sulitnya para elf saat ini. Ingin mempertahankannya. Penting untuk menjaga hubungan dengan kekuatan teratas di domain Linglan. Jadi sesekali, Ratu Isa akan mengambil mata air awet muda elf dan wanita elf yang dilatih khusus untuk mengunjungi kekuatan utama di wilayah Linglan. Upacara pengorbanan para elf sekali dalam seabad juga merupakan kesempatan bagi para elf untuk menunjukkan kekuatan mereka ke domain Linglan. Semua pasukan yang memiliki hubungan baik dengan para elf di wilayah Linglan akan diundang untuk berpartisipasi. Pada saat yang sama, itu juga memberitahu orang-orang dan pasukan di domain Linglan yang diam-diam masih memata-matai wanita elf. Elf masa kini bukan lagi elf masa lalu. Tidak semua orang bisa mengatasinya. Jika Anda ingin mengambil tindakan terhadap para elf, Anda harus siap dan sadar membayar harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, upacara pengorbanan sangat penting bagi para elf. Persiapan biasanya dimulai beberapa tahun sebelumnya, dan pasti akan menunjukkan tampilan baru para elf di mata kekuatan besar di domain Linglan. Waktu upacara pengorbanan elf semakin dekat. Seluruh elf sibuk. Saat ini, di menara elf tertinggi, seorang wanita dengan sepasang telinga lancip dan memancarkan pesona dewasa sedang berdiri di lantai atas, menatap para elf yang sibuk di bawah dengan linglung. Dia adalah Ratu Elf yang mengubah nasib para elf, Isa. Semua undangan untuk mengundang pasukan utama di wilayah Linglan untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan elf semuanya telah dikirim, dan balasan telah diterima. Mereka semua mengatakan akan datang tepat waktu. Kekuatan keseluruhan para elf, dalam lingkup seluruh domain Linglan, masih belum kuat, hanya bisa dianggap sedang. Tapi itu memiliki daya tarik yang besar. Pencapaian hari ini tidak lepas dari Isa, Ratu para elf. Jika bukan karena dia, elf saat ini mungkin masih menjalani kehidupan mandiri dan kegelapan. Kita harus selalu khawatir bahwa kekuatan yang kuat akan datang untuk menangkap mereka dan menjualnya kepada orang-orang besar itu sebagai mainan. Saat itu, ada sekelompok orang yang berkeliaran di sekitar hutan elf sepanjang tahun yang ingin kaya dari wanita elf. Selama Anda bisa menangkapnya, Anda bisa mendapatkan kekayaan besar. Alih-alih bertualang, menemukan harta karun menjadi kenyataan. Bum bum bum, bum bum bum. Tiba-tiba, serangkaian ketukan tergesa-gesa di pintu terdengar. Isa, yang sedang berpikir, mengerutkan kening. Masuk, Isa membisikkan sebuah kata. Setelah suaranya turun, pintu didorong terbuka dan seorang wanita muda masuk dengan cepat. Deng deng deng. Telapak kaki selalu bersentuhan dengan lantai kayu. Pengunjung juga memiliki sepasang telinga runcing, dan penampilannya agak mirip dengan Isa. Hanya untuk menjadi sedikit lebih muda. Ibu, wanita muda itu tersentak. Dia adalah putri dari Ratu Elf Isa, Putri Elf Ibe.
Meskipun Ibe tidak dilahirkan oleh Isa, dia dibesarkan oleh Isa sejak dia masih kecil, keduanya mempraktikkan keterampilan khusus para elf dan perlu sering mewariskan keterampilan tersebut, ada banyak kesamaan dalam gen. Alhasil, Ibe makin mirip Isa. Melihatmu sedang terburu-buru, ada apa? Isa berbalik dan menatap Ibe dan bertanya. Ibu, aku datang untuk memberitahumu kabar baik. Senyum bahagia muncul di wajah Ibe. Oh, berita bagus apa? Tanya Isa penasaran. Ibu, coba tebak. Ibe tidak langsung mengatakannya, tetapi membuat tipuan. Bersambung.